Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mursyid Mudakir dengan NIM 2306007110043. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Materinya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada konsep dasar dan topologi jaringan komputer. Yang kedua ada protokol standar jaringan komputer. Yang ketiga ada OSI model dan model TCP atau IP layer. Selanjutnya ada perangkat jaringan komputer dan network by size. Lalu yang terakhir adalah media transmisi jaringan komputer. Pertama adalah konsep dasar dan topologi. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan beberapa komputer untuk saling terhubung dan berbagi sumber daya, informasi, serta berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer merupakan fondasi dari banyak teknologi modern seperti internet, intranet, dan layanan berbasis cloud. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa perangkat seperti server, klien, router, switch, dan media transmisi, kabel atau nirkabel, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Lalu ada sejarah jaringan komputer, yaitu yang dimulai pada tahun 1960-an. Awal konsep jaringan pada akhir 1960-an ini konsep komputer mulai muncul dengan berbagainya ARPANET atau yang bisa disebut Advanced Research Project Agency Network. Lalu ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat menjadi proyek awal jaringan yang memungkinkan komunikasi antar komputer di lokasi-lokasi berbeda. Ini menjadi cikal bakal dari internet modern. Lalu pada tahun 1970-an, ada perkembangan protokol TCP atau IP, salah satu perkembangan besar dalam jaringan komputer. Terjadi dengan diperkenalkannya protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang memungkinkan berbagai jenis jaringan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Protokol ini menjadi standar utama yang digunakan dalam jaringan komputer hingga saat ini. Lalu pada tahun 1980-an, komersialisasi jaringan pada awal 1980-an, jaringan komputer mulai digunakan secara komersial. Ethernet yang ditemukan oleh Robert Metcalfe menjadi salah satu standar jaringan lokal atau biasa disebut LAN yang menjadi populer. Pada dekade ini pula, perusahaan-perusahaan mulai membangun jaringan komputer internal atau biasa disebut intranet. Lalu pada tahun 90-an, lahirnya internet. Di dekade ini, internet mulai dikenal secara luas oleh publik dengan adanya pengembangan World Wide Web atau WWW oleh tim Berners-Lee. Hal ini menyebabkan ledakan penggunaan internet secara global dan membawa jaringan komputer ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tahun 2000-an hingga kini, jaringan global dan mobilitas seiring perkembangan teknologi jaringan komputer semakin berkembang pesat. Kemunculan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, jaringan seluler 4G dan 5G, dan teknologi berbasis cloud semakin memperluas aksesibilitas jaringan. Selain itu, keamanan jaringan dan privasi data menjadi isu penting yang terus berkembang. Lalu selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan merujuk pada cara perangkat dalam jaringan dihubungkan satu sama lain. Beberapa jenis topologi jaringan adalah yang pertama ada topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Lalu ada topologi star, yaitu setiap perangkat terhubung ke sebuah switch atau pusat. Lalu ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung secara seri membentuk lingkaran. Lalu ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain. Lalu
Materi yang kedua ada protokol standar. Protokol standar jaringan komputer adalah sekumpulan atau format yang digunakan untuk mengatur komunikasi antar perangkat di jaringan komputer. Protokol ini memastikan data yang dikirim dapat dimengerti oleh pengirim dan penerima, serta sampai di tempat tujuan dengan benar. Lalu ada jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol atau Secure HTTP. Yang ketiga ada FTP, yaitu File Transfer Protocol. Yang keempat ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Yang kelima ada IMAP, yaitu Internet Message Access Protocol, dan POP3, Post Office Protocol version 3. Yang keenam ada DNS, yaitu Domain Name System. Yang ketujuh ada DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Yang ke-8 ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol. Yang ke-9 ada Telnet dan SSH atau Secure Shell. Yang ke-10 ada ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. Lalu yang ke-11 ada ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Yang ke-12 ada RIP, yaitu Routing Information Protocol, dan OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Yang terakhir ada MPLS, yaitu Multi Protocol Label Switching. Lalu materi yang ketiga ada OSI model dan model TCP atau IP. Pada model OSI ini ada 7 lapisan, yaitu yang pertama physical layer, ya, atau biasa disebut lapisan fisik. Fungsinya yaitu mengatur transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel atau nirkabel. Contohnya ada kabel Ethernet, sinyal radio, frekuensi, dan koneksi fisik. Lalu lapisan kedua ada data link layer, yaitu lapisan tautan data yang berfungsi mengatur transfer data antar perangkat di satu jaringan yang sama atau mengatur akses ke media fisik. Sublapisannya ada MAC, yaitu mengatur kontrol akses ke media dan menangani alamat MAC. Lalu sublapisan yang kedua ada LLC, yaitu adalah Logical Link Control yang mengatur komunikasi logis antar perangkat. Contohnya Ethernet, Wi-Fi, dan switch. Lalu lapisan yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Fungsinya mengatur routing atau pengiriman paket data melalui jaringan yang berbeda. Menangani pengalaman logis seperti alamat IP dan routing antar jaringan. Contohnya IP, Internet Protocol, dan router. Lalu lapisan keempat ada transport layer, yaitu lapisan transport, yang berfungsi sebagai untuk mengatur transmisi data dari ujung ke ujung dengan keandalan tertentu. Protokol yang bekerja di lapisan ini seperti TCP dan UDP. Lalu lapisan kelima ada session layer, yaitu lapisan sesi. Fungsinya mengatur sesi komunikasi antar aplikasi, membuka, mengelola, dan menutup sesi antara perangkat, mengelola dialog dan sinkronisasi data. Contohnya SMB, Server Message Block, dan RPC, Remote Producer Call. Lalu lapisan keenam ada Presentation Layer, yaitu lapisan presentasi. Fungsinya bertanggung jawab untuk penerjemahan, enkripsi, dan konversi data. Mengkonversi data agar aplikasi di lapisan atas dapat memprosesnya. Contohnya SSL atau TLS, JPEG, MPEG, dan ASCII.
Lalu lapisan terakhir ada application layer atau lapisan aplikasi yang berfungsi menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Lalu di model TCP dan atau IP ini ada 4 layer, yaitu layer yang pertama ada link layer atau lapisan link berfungsi sebagai mengatur komunikasi data di antara perangkat yang terhubung secara langsung di dalam jaringan lokal atau biasa disebut LAN. Lapisan ini mencakup metode akses ke media jaringan dan pengiriman data fisik antar perangkat dalam satu jaringan. Protokol yang digunakan adalah Ethernet, Wi-Fi, dan ARP atau Address Resolution Protocol. Lalu ada Internet Layer atau lapisan internet berfungsi sebagai yang fungsinya itu bertanggung jawab untuk mengalamatkan dan routing paket data antar jaringan yang berbeda. Lapisan ini mengirimkan paket dari sumber ke tujuan dengan menggunakan alamat IP. Protokol yang digunakan yaitu IP, ICMP, dan ARP. Lalu lapisan yang ketiga ada transport layer, yaitu lapisan transport. Fungsinya mengatur komunikasi end-to-end antar pelangkat. Memastikan data dikirimkan secara andal atau tidak, tergantung pada protokol yang digunakan. Lapisan ini juga menangani segmentasi, aliran data, dan error recovery. Protokol yang digunakan yaitu ada TCP dan UDP. Ya, yang TCP itu untuk transmisi andal, yang UDP itu untuk transmisi cepat namun kurang andal. Yang keempat ada application layer, yaitu lapisan aplikasi. Fungsinya lapisan ini menyediakan antarmuka langsung bagi aplikasi pengguna dan layanan jaringan. Semua protokol di lapisan ini berinteraksi dengan aplikasi untuk memungkinkan komunikasi melalui jaringan. Protokol yang digunakan ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, lalu FTP File Transfer Protocol, lalu ada SMTP Simple Mail Transfer Protocol, dan DNS Dominant Name System. Lalu materi yang keempat ada perangkat jaringan komputer dan network by size. Perangkat jaringan komputer ada komponen yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan menghubungkan berbagai perangkat di dalam sebuah jaringan komputer. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik untuk memastikan komunikasi antar komputer berjalan dengan efisien. Sementara itu, network by size atau jaringan berdasarkan ukuran mengacu pada klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan geografis dan jumlah perangkat yang terhubung. Nah, di sini ada contoh perangkat jaringan komputer, yaitu yang pertama atau komponennya. Ya, contohnya yaitu yang pertama ada router, switch, hub, access point, lalu modem, firewall, repeater, gateway, dan bridge. Selanjutnya ada network by size, yaitu jaringan komputer yang diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografis, jumlah perangkat, dan fungsi mereka dalam organisasi. Berikut adalah klasifikasinya, yaitu adalah 1. PAN atau Personal Area Network. Ukurannya itu sangat kecil, biasanya melibatkan satu atau beberapa perangkat pribadi. Fungsinya menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, smartphone, tablet, dan printer dalam area yang sangat dekat, misalnya di rumah atau di kantor kecil. Contohnya yaitu koneksi antara smartphone dan laptop menggunakan Bluetooth atau USB. Jangkauannya 1-10 meter saja. Lalu yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Ukurannya kecil hingga menengah, menghubungkan antar perangkat di satu lokasi fisik seperti kantor, rumah, atau gedung. Fungsinya menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam area terbatas.
memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer dan file secara akses internet bersama. Contohnya yaitu jaringan yang menghubungkan komputer di kantor atau di sekolah, biasanya dalam satu gedung atau di satu kampus itu. Jaraknya beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Lalu yang ketiga ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Ukurannya seperti LAN, namun menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat. Fungsinya seperti LAN, tapi memungkinkan perangkat bergerak seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan tanpa kabel. Contohnya jaringan WiFi. Jangkauannya sekitar 50-100 meter. Lebih luas lagi kalau ada perangkat tambahan seperti router itu bisa tambah jauh lagi. Lalu selanjutnya ada MAN. Ukurannya itu menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah geografis yang lebih besar seperti kota atau metropolitan. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan kantor, kampus yang tersebar di beberapa lokasi dalam satu kota. Contohnya jaringan menghubungkan berbagai cabang universitas di satu kota. Jangkauannya beberapa kilometer hingga puluhan kilometer. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network, yang ukurannya sangat besar, menghubungkan berbagai LAN yang terpisah secara geografis di wilayah yang sangat luas, seperti negara atau benua. Fungsi WAN memungkinkan organisasi atau individu yang berada di lokasi yang berbeda untuk terhubung satu sama lain dan berbagai data serta sumber daya melalui jaringan yang luas. Contohnya adalah internet, yaitu itu adalah contoh WAN terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Jangkauannya itu sampai ribuan kilometer hingga skala global. Lalu ada CAN, yaitu Campus Area Network. Ukurannya jauh lebih besar dari LAN, tapi lebih kecil dari MAN. Biasanya mencakup beberapa gedung di area kampus atau perusahaan. Fungsi CAN menghubungkan beberapa LAN di kampus, universitas, sekolah, atau area perusahaan besar. Contohnya jaringan yang menghubungkan departemen-departemen di kampus, universitas, atau di kompleks kantor besar. Jangkauannya itu beberapa kilometer. Lalu yang terakhir itu ada SAN atau Storage Area Network. Ukurannya jaringan ini khusus yang menghubungkan perangkat di penyimpanan data dengan server. Fungsinya digunakan untuk menyediakan akses ke perangkat penyimpanan berkecepatan tinggi, memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Contohnya itu digunakan di pusat data untuk menghubungkan server dengan sistem penyimpanan besar, jangkauannya beberapa ratus hingga beberapa kilometer. Lalu materi selanjutnya atau materi terakhir adalah media transmisi jaringan komputer. Media jaringan komputer adalah sarana untuk mengirimkan data antara perangkat dalam sebuah jaringan. Media ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada media berkabel dan media nirkabel. Yang pertama itu media berkabel atau wired. Twisted pair-nya ada kabel tembaga dipilin umum untuk jaringan LAN. Kecepatannya hingga 10 Gbps, jaraknya sekitar 100 km. Lalu ada coaxial, kabel dengan konduktor tembaga dan pelindung, digunakan untuk TV kabel dan jaringan lama. Kecepatannya 1 gigabit per second, jaraknya 500 meter. Lalu ada serat optik, menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data, sangat cepat dan jangkauannya jauh. Kecepatannya hingga 100 gigabit per second, jaraknya beberapa kilometer. Lalu ada media nirkabel atau wireless. Yang pertama ada gelombang radio, digunakan untuk WiFi dan Bluetooth. Kecepatannya hingga 1 gigabit per second, jaraknya 300 sampai 100 meter.
Lalu ada gelombang mikro, digunakan untuk komunikasi point to point dan satelit. Jaraknya itu hingga ratusan kilometer. Lalu ada infrared, memerlukan garis pandang langsung untuk jarak dekat. Jaraknya beberapa meter. Contohnya seperti Bluetooth. Oh bukan, sorry. Lalu ada Bluetooth yang menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Kecepatannya hingga 20 MB per second. Jaraknya 10-100 meter. Lalu yang terakhir ada satelit. Menggunakan satelit untuk komunikasi jarak jauh. Jangkauannya hingga ribuan kilometer. Lalu yang terakhir ada seluler. Menggunakan jaringan 4G atau 5G untuk komunikasi mobile. Kecepatannya hingga 10 GB per second. Media transmisi yang dipilih berdasarkan kebutuhan jaringan seperti kecepatan dan jangkauan. Nah, sepertinya materinya cukup segitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.